Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan kami di podcast Mimnu Pucang Sidoarjo, Bes Cihui, bersinergi emosional, spiritual, tingkat intelektual, cerdas, imtak, ahlus sunnah wal jamaah, idolaku. Yes. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang bahasa Indonesia. Oleh karena itu, ada dua bintang tamu kita yang akan menemani kita pada podcast kali ini. Nah, di sini ada Mem Ida. Halo. Selamat siang Mem Ida, apa kabar? Alhamdulillah, luar biasa. Alhamdulillah. Di samping Mem Ida ada Mem Ima. Apa kabar Mem Ima? Alhamdulillah, baik. Oke, pada podcast hari ini kami akan membahas tentang salah satu topik yang ada dalam pelajaran bahasa Indonesia, yang mana pada materi ini sering keluar pada ujian atau tes. Materi kita hari ini adalah tentang paragraf. Nah, tentang paragraf kita ingin tahu lebih dalam ya, apa sih paragraf itu? Mungkin Mem Ida bisa bantu selaku guru bahasa Indonesia di Mimnu Pucang. Oke, Mem Ida. Menurut saya paragraf itu adalah kumpulan dari beberapa kalimat yang saling berkaitan, yang mempunyai satu kalimat utama dan beberapa kalimat penjelas. Oke, kalau menurut Mem Ima, mengapa dalam sebuah paragraf itu kita harus memiliki pikiran utama? Karena pikiran utama merupakan sebuah inti dari paragraf, yang mana pikiran utama merupakan gagasan pokok atau ide pokok yang menunjukkan gambaran keseluruhan dari suatu paragraf. Selain disebut ide pokok, gagasan pokok juga sering disebut sebagai gagasan utama atau pikiran utama. Kalau seperti itu berarti ada perbedaan dong antara kalimat utama dan ide pokok. Apa perbedaan dari keduanya, Mem? Kalau ide pokok yaitu dimaknai sebagai pokok permasalahan yang ingin disampaikan oleh penulis dalam suatu paragraf. Sementara itu, kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terletak ide pokok ataupun gagasan utama dalam suatu paragraf, dan biasanya berada di awal atau di akhir paragraf. Oh, seperti itu. Mungkin Mem Ida bisa bantu untuk memberikan contoh kepada kita semua tentang sebuah paragraf yang di dalamnya terdapat tentang ide pokok. Misalnya seperti ini, Mem. Lingkungan yang bersih adalah lingkungan yang terbebas dari sampah. Karena sampah merupakan sarang-sarang penyakit yang mematikan. Oleh karena itu, cintailah lingkunganmu dengan membersihkannya secara rutin. Dari teks yang kami paparkan tadi, bahwa kita dapat menentukan kalimat utamanya adalah lingkungan bersih yang terbebas dari sampah. Karena kalimat tersebut adalah sudah mewakili isi dari paragraf tersebut. Oke, seperti itu. Kira-kira adakah Mem cara yang tepat atau cara cepat untuk kita menemukan ide pokok dalam sebuah paragraf? Mem Ima? Kalau mencari ciri atau trik yang digunakan pada ide pokok itu yaitu satu, mengenali tipe atau jenis paragraf. Yang kedua, memahami perbedaan kalimat utama dan kalimat penjelas. Yang ketiga, mencari kalimat utama dalam paragraf itu. Yang keempat, kalimat utama berisikan gagasan pokok paragraf. Yang kelima, kalimat utama dapat terletak di awal atau di akhir paragraf. Yang keenam, kalimat utama merupakan pernyataan umum yang diperinci dengan kalimat lain. Oke, menarik sekali ya sepertinya pembicaraan kita pada hari ini. Semakin dijelaskan, saya semakin tertarik dengan pembahasan ini. Misalnya, jika saya membaca suatu teks dengan cepat, apakah cukup dengan mencari ide pokok, kita akan menemukan kalimat utamanya, Mem Ida? Ya, benar sekali. Dengan memahami letak atau posisi kalimat utama dan ide pokok pada sebuah paragraf, maka
proses pemahaman kita pada sebuah teks akan cepat sehingga tidak perlu menggunakan waktu terlalu lama untuk membaca. Terutama membaca skimming yang harus dilakukan dalam waktu cepat dan pemahaman yang tepat. Oke, sebagai penutup, adakah pesan bagi para penonton agar lebih mudah dalam memahami teks serta bagaimana cara menumbuhkan agar kita gemar membaca? Mem Ima? Kalau dalam Al-Quran sudah dijelaskan ya, sangat keras sekali, yaitu pada surat Al-Alaq, Iqra, bacalah. Itu pun sampai diulang 3 kali. Bacalah. Kenapa begitu penting? Dengan membaca, kita akan mengetahui ilmu pengetahuan ini seluruhnya ada dalam membaca itu. Yang kedua, dengan membaca, kita harus punya niat untuk memotivasi kita supaya kita suka, mencintai, gemar membaca itu. Memulai dengan membiasakan kita merekomendasi apa yang akan kita baca, yang bikin hati kita menarik. Dengan membaca, aku sukanya dengan membaca koran, majalah, atau yang lainnya. Semuanya itu mengandung ilmu pengetahuan. Jadi, dengan membaca, kita akan terbiasa melatih otak kita untuk mudah berkonsentrasi. Dan kita tidak akan mudah lupa dalam seringnya kita membaca sedikit demi sedikit dan akhirnya akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang sangat luas. Oke, wah menarik sekali nggih pembicaraan kita pada kali ini. Saya pribadi sangat setuju dengan kegiatan membaca karena dengan membaca kita akan mengetahui segala sesuatu yang ada di seluruh dunia. Dan terima kasih juga atas perhatiannya. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih juga kepada Mem Ida dan Mem Ima yang telah hadir pada podcast kali ini. Dan kita akhiri podcast hari ini dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.